Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat betul nampaknya jawaban salamnya nih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Usikum wa iyaya bitaqwallah, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kalapas yang beliau hari ini tidak bisa hadir tapi diwakili oleh Kasih Binatik, kalau tidak salah nama beliau tadi Bapak Ali Sadikin. Seterusnya yang kita hormati juga alhamdulillah Bapak KUA Kecamatan Semirang dan rombongan. Seterusnya Bapak pejabat dari Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Bapak Bambang. Alhamdulillah beliau tadi yang jemput saya sampai ke sini. Dan kepada bapak-bapak pejabat yang mohon maaf, ibu-ibu pejabat yang saya juga mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu baik nama maupun jabatannya. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu sekalian. Seterusnya yang saya hormati penyuluh dari Kecamatan Senyerang yaitu Bapak Al-Ustadz Ehsan. Beliau ini keponakan saya, keponakan sepupu. Jadi istilah bahasa Banjarnya kulun awan hidup sakwantan. Berarti Banjar tak. Seterusnya yang saya hormati bapak-bapak jamaah At-Taubah yang mudah-mudahan diberikan oleh Allah umur panjang dan kesehatan, amin. Alhamdulillah. Sekaligus kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, ahli keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dengan iringan salawat dan salam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat setelah nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik, yaitu nikmat panjang umur, kesehatan, kekuatan, kesempatan dan kemauan. Sehingga berkah dari seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, pada hari ini kita bisa hadir di Masjid At-Taubah ini tidak lain dan tidak bukan untuk memperingati lahirnya manusia yang sangat istimewa, pimpinan para nabi dan rasul, pimpinan dunia dan akhirat, bahkan dari sekian banyak makhluk
Nabi kita Nabi Muhammad yang kita peringati hari ini. Beliau itu saking mulianya, istilah mungkin bapak-bapak bahasa Kalimantannya, beliau itu adalah makhluk yang best of the best. Apa ketawaan paham artinya? Semoga pertemuan kita ini menambah ketakwaan kepada Allah, menambah kecintaan kepada baginda Rasulullah, menambah hubungan kita sesama umat, dan menambah wawasan keilmuan kita di dalam beribadah. Semoga pertemuan kita ini menjadi wasilah diampuni segala dosa dan kesalahan kita, amin. Diterima segala amal ibadah kita, amin. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga Jannatul Na'im tanpa dihisab, tanpa mendapat kesulitan, amin. Amin ya Rabbal. Kita juga mohon dan doa, munajat dan minta kepada Allah, semoga Allah nantinya di hari kemudian akan mempertemukan kita dengan baginda Rasul, lalu beliau mengampuni kita sebagai umatnya, dan beliau memberikan syafaat kepada kita semua, amin. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya bahasa Indonesia apa bahasa Melayu, bahasa Banjar? Saya dengar ada pula tadi dengan bahasa Jawa. Namun bahasa Banjar paham kan? Agak paham. Bapak Ali Sadikin, saya sebenarnya pernah diundang di sini, bukan ini kali yang pertama, tapi sudah ini yang ketiga. Kenapa? Maka tahu main? Beberapa puluh tahun yang lalu pernah diundang di lapas di Panglet 2. Nah itu sudah lama. Mungkin Bapak belum jabat sini Pak ya. Waktu itu Pak saya masih BA, sekarang sudah SPDI. BA itu mungkin Bapak agak bingung Pak, BA itu maksudnya bujangan asli. Tapi sekarang sudah SPDI, sudah punya dampingan hidup. Saya begitu masuk ke sini sungguh luar biasa melihat penampilan yang tukang hadrah. Wah mantap, luar biasa. Malah saking semangatnya tadi, bancangnya luar biasa. Mudahan panjang umur, siapa ngalannya tahu. Kegiatan yang seperti ini adalah kegiatan positif. Apalagi masalah hadrah luar biasa. Nabi ketika disambut, waktu datang beliau masuk, mic-nya pulang pada bagus. Terus saya mohon maaf Pak Adi sedikit, saya memang kalau ceramah bentuk kayak gitu. Iya, tidak terlalu tegang, biar kita selalu macam keluarga, amin. Sebab kalau saya tegang semua nanti ini ada yang stres nanti ini. Mudahan dengan ceramah saya ini nanti menjadi bahagia. Yang tak tidur jadi ketidur nyenyak, amin. Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, beliau disambut dengan gendang hadrah dengan sebuah lagu Tala'al Badru Alaina. Maka kegiatan maulid seperti ini memang sudah tradisi kebiasaan seperti ini. Malah Nabi menyuruh kegiatan pengantinan khususnya baca maulid Nabi kemudian bergendang begini, ini luar biasa. Luar biasa. Perkataan seorang ulama yang bernama Syekh Jalaluddin As-Sayuti, kata beliau, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ila haqqat humul malaikah wa ammahumullahu birrahmah.
Banyak ada air di hadapan, cuman ada bakuyak belum nah. Amun batokan nyaman tinggal di Nino. Ini kayak apa? Mohon maaf lah. Bukan menyinggung karena kamu menyinggung tuh di belakangan ini ke hadapan dengan. Ya, terima kasih. Ilmu. Sebelum saya lanjutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi, fa inna syaitana yakulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi." Kata Nabi, terserah saya lah, saya mau bahasa Indonesia, bahasa Melayu, mulut-mulut siapa? Apabila minum atau makan salah seorang di antara kamu, hendaklah gunakan tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaitana yaqulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Karena sesungguhnya setan kalau makan dia tidak mau makan tangan kanan, minum tidak mau makan minum tangan kanan tapi tangan kiri. Istilah bahasa Kalimantannya, iblis itu kalau dia makan minum selalu menggunakan tangan kiwa. Itu bahasa Inggrisnya tuh. Bagaimana posisi kalau kita sedang makan, tangan belemotan? Mau mengambil seperti ini bakalan ikat, jijik, kotor. Kalau kita tidak minum, di sini kesengkalan. Istilah bahasa Banjarnya kasangkalan. Boleh kita menggunakan tangan kiri supaya beda dengan iblis, tapi dengan jalan meletakkan di sini. Ternyata masih kesangkalan sekali lagi. Amun ulun haus, nambah kotiak lebih haus. Ma min baitin aw masjidin aw mahallin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila habbathumul malaikah wa ammahumullahu birahmah. Tak ada sebuah rumah atau masjid atau tempat dibaca maulid Nabi. Mas Bayu kita ya. Apakah itu yang dibaca surahul anak, tiba, habsi ataupun al-bazanji ila habbathumul malaikah, malaikat turun, malaikat mengelilingi tempat itu. Cuman kita bapak tidak nengok. Kalau nengok mungkin kita tidak di sini duduk, di luar kita yang malaikat turun. Wa ambahullahu birahmah, dan turun rahmat Allah umum baik yang membaca maupun tidak. Mudahan berkat kita mengadakan acara maulid kita dapat rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat artinya kasih sayang Allah. Walaupun kita punya salah, walaupun kita punya dosa, jangankan yang punya salah dan yang punya dosa, sedangkan para ulama yang mungkin dipelihara oleh Allah dan melakukan dosa, Nabi yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga tidak punya dosa, masih mengharapkan rahmat kasih sayang Allah. Jadi pembacaan maulid itu luar biasa, sebab di situ tidak lain adalah menceritakan kehidupan baginda Rasul. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu sungguh luar biasa. Beliau itu kalau dihitung-hitung ujiannya sungguh sangat luar biasa. Dalam kandungan 2 bulan ibunya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia. 2 bulan dalam kandungan bapak meninggal, abok mati. Sampai kemudian malaikat itu bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah yang di dalam rahim Siti Aminah itu adalah bakalan pemimpin para nabi dan rasul? Kenapa maka engkau wafatkan sedangkan bapaknya sedangkan kenapa engkau wafatkan bapaknya sedangkan dia masih dalam kandungan 2 bulan? Jawaban Allah kepada malaikat, wahai malaikatku, aku tidak pengen Nabi Muhammad itu
seperti makhluk yang lain. Ketika ada masalah dia bilang abah, ambo, papa. Saya sering ceramah, saya bilang kalau pejabat suami istri panggilannya papa, mama, wajar, pak. Kayak beliau naik mobil, suami istri panggilannya papa, mama, wajar. Tapi amun kita di kampungan, laki tukang kupik, bini tukang tungkil, papa, mama, nang laki tukang bujut, nang bini misalnya tukang belah pinang, papa, mama, bukan kada boleh aja bang, tapi pikiran dia teringat tetangga. Kalau pejabat kayak beliau, suami istri, papa, mama, wajar, ketinggalan kunci mobil, papa, ketinggalan kunci mobil, pak, wajar. Nah kalau kita yang di kampungan, papa, iya mama, ketinggalan unjun, pak. Ini Pak, saya hari ini cuma memberikan semangat kepada kawan-kawan saya, saudara-saudara saya nih. Jangan terlalu tegang. Sama tuh, kalau penampilan ngajar Ustadz, atau siapa nih, Ustadz Ihsan, selalu songkok, misalnya kayak gini pakaian saudi, isinya jilbab tidak pernah lepas, panggilannya sehari-hari abi, umi, wajar. Tapi amun berselawal hadap lalakian nang ini bahaya banget rambut abi umi iya ada kan nang di sini di rumah ke abi umi oi ada kan atau papa mama. Kalau pejabat apalagi misalnya bupati kita panggilannya papa mama wajah. Mama ada kegiatan yang hari ini ada pak, apa tuh mak? Rencananya ada pertemuan dengan ibu-ibu PKK sekabupaten Tanjung Jabung Barat. Wajah. Lah kalau kita mama ada kegiatan yang hari ini ada pak, apa tuh? Nyungkilkan pinang Haji Daud. Anjing nang hadap bahila ada jentik dah. Ya Allah, adakah di rumah sini nang juga nang papa mama memberi benar? Asa kelihatan berapa tiap. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad itu sungguh luar biasa. Beliau tidak pernah dihinggapi lalat, beliau tidak pernah dihinggapi yang namanya nyamuk. Sejak beliau dilahirkan sampai beliau itu apa tidak pernah dihinggapi nyamuk, tidak pernah dihinggapi lalat. Kalau kita jangankan nyamuk lalat, tabuan maupun. Tahu tabuan lah. Kalau Jawa ini ngomongi tahun das. Kalau Bugisnya bilang itu unrolling, ya, unrolling. Ada kita Pak Ustadz, kalau kita misalnya Pak Ustadz di kebun ini kan banyak penyangga atau Pak Ustadz unrolling itu nah penyangga tabuan tadi itu gampang. Kalau dan gigitnya kepala kita macam mana caranya Pak Ustadz? Kalau dia ngejalankannya kita bejugin Pak Ustadz, alhamdulillah memang bejugin kepala kan gigit, tapi boleh makhluk yang paling mulia adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat sayang kepada umatnya, baik yang taat kepada Allah maupun yang melakukan maksiat kepada Allah. Nabi tidak membeda-bedakan. Bahkan Nabi itu sangat mengharapkan umatnya yang selalu bikin maksiat supaya tobat kepada Allah. Senangnya Nabi luar biasa. Bahkan Allah di dalam Al-Quran menjelaskan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta, suka kepada orang yang taubat dan suka kepada orang yang selalu mensucikan diri. Manusia baik itu bagus, tapi merasa baik itu tidak bagus. Manusia saleh bagus, tapi merasa saleh bagus. Manusia yang merasa paling baik
tidak bagus, tapi menjadi manusia yang baik adalah bagus. Mudah-mudahan kita semua yang di sini dapat pengampunan, amin. Bukan cuma bapak, saya juga. Mungkin bapaknya saya orang baik-baik, belum tentu saya juga dosa banyak, cuma tak kelihatan. Makanya kita dilarang merasa lebih baik daripada kerja yang lain. Sebab hakikatnya yang menentukan seseorang itu baik maupun tidak adalah Allah. Saya akan cerita zaman dulu bapak ibu. Ada di zaman Nabi Musa, dia selalu melakukan perbuatan yang tidak baik, sehingga masyarakat di mana laki-laki ini tinggal, doanya selalu tidak baik. Udah mati aja mengalih uang hidup. Sekali memang kabur, meninggal dunia mati, dilempar di tempat sampah, dilempar di tempat sampah. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ada hambaku di kampung Anu, dia sudah mati, kau urus jenazahnya, salatkan, mandikan dan kubur jenazahnya. Datanglah Nabi Musa ke tempat itu, sekali melihat di tempat itu ternyata laki-laki itu terletak di tempat sampah. Nabi Musa bertanya kepada penduduk setempat, ini ngapa nih tadi urusnya? Ngapa dibiarkan dilempar seperti ini? Seharusnya ini dimandikan, dikapani, kemudian disembahyangkan di tanah. Kenapa seperti ini? Istilah bahasa Inggrisnya, kenapa maka dihijaukan? Nah, salah aku montong-montong. Oh. Akhirnya apa? Wahai Nabi Musa, wajar dan pantas dia mati seperti itu. Orang yang hidupnya bengak, bukan penjahat, keras kakak, keras nangin. Apa kata masyarakat pantas? Nabi Musa yang disuruh oleh Allah mengurus jenazah, padahal penduduk setempat itu tidak menyenangi, tidak menyukai jenazah ini. Bingung tanya kepada Allah, ya Allah, Engkau menyuruh saya mengurus jenazah ini baik-baik, memuliakan jenazah ini, menghormati jenazah ini. Kenapa sedangkan penduduk setempat mengatakan dia ini pantas mati seperti itu, jangan diurus? Apa jawab Allah? Wahai Nabi Musa, dia memang punya banyak salah, dia memang banyak punya dosa. Hampir seluruh manusia di mana tempat dia tinggal itu tidak suka dengan dia ini, tak suka. Tapi kata Allah, pada suatu hari dia pernah membuka kitab Taurat. Kemudian di dalam kitab Taurat itu ada tulisan Muhammad. Lalu dia membaca sholawat sekali saja kepada Nabi Muhammad. Berkat itu kata Allah, ku ampuni dosanya. Jadi juga banyak sholawat, tapi jangan pulang kena sholawat aja. Kenapa bisa pulang tatap hari dia? Jadi sholawat itu luar biasa Pak, salah satu penghapus dosa. Makanya kegiatannya seperti ini bagus. Dua amalan tidak khusyuk dapat pahala. Satu baca Quran, dua sholawat. Sholawat tidak khusyuk tetap dapat pahala. Banyak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebab di dalam membaca sholawat tidak ada fitriyat, karena kita mendoakan, memuji kepada baginda Rasul. Jadi yang pertama adalah Quran dibaca tidak khusyuk sekalian pun dapat pahala. Saya tadi alhamdulillah dengarnya nyaman, rame di sini. Gimana Pak kata kuliah tidak tahu juga. Ruang ngaji, ruang naik ya. Tapi biasanya kalau di luar ini, mohon maaf ibu-ibu yang biasa di luar, Bu, kalau ada baca Quran, itu di luar sana. Sini dengan alhamdulillah tanam. Man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah. Barang siapa, inilah bapak-bapak yang sampai saat ini saya belum menemukan jawaban dari kata-kata barang siapa. Adakah yang tahu jawabannya barang siapa? Barang siapa mendengarkan, memperhatikan satu ayat dari pembacaan ke Al-Quran, padahal dia cuma mendengarkan satu ayat, tenang, adem, diam. Bagaimana? Kutibat lahu hasanatun mudha'afah, dicatat baginya kebaikan yang berlipat-lipat. Padahal cuma satu ayat, apalagi banyak. Artinya, kalau di sini ada pembacaan Yasin, rutin malam Yasin dan ada. Malam Jumat, ikut Pak Ustaz, aku tak bisa baca Pak Ustaz, tak jadi masalah.
Pokoknya dengarkan deh, orang ambil Yasin ambil juga, orang buka Yasin buka juga, walaupun halamannya tak sama. Orang buka Yasin halaman 15, dia sudah 32. Jadi kita kawan apa Pak, maka lain halamannya. Oh tahu dah kau, lain cetakannya tahu dah. Yasin itu luar biasa, Pak. Yasin luar biasa. Maka Yasin itu malam Jumat dibaca, man qara'a surat Yasin lailatul Jum'ati asbaha maghfuran lah. Barang siapa membaca surah Yasin malam Jumat, paginya Allah ampuni dosa. Nah, ini kelebihan Yasin. Jadi Yasin itu luar biasa. Makanya pesan saya kepada bapak-bapak, kalau pembaca Yasin malam Jumat atau malam lain, tolong dilihat tulisannya. Sebab kalau dilihat tulisannya, dapat pahala membaca, dapat pahala melihat. Dengarkan telinga pun dapat pahala. Ini ada bapak-bapak, Pak Ustadz, ya, aku Pak Ustadz tak bisa ngaji. Lalu aku pengen betul Pak Ustadz supaya dapat pahala dari Al-Quran. Bisa deh Pak Ustadz? Oh bisa. Macam mana caranya Pak Ustadz? Aku tak bisa ngaji. Gampang, duduk, ambil Quran, menghadap kiblat, buka tuh Al-Quran, lihat tulisannya. Walaupun tidak bisa membaca, dapat pahala melihat. Malah yang seperti ini cepat khatamnya ketimbang. Orang 5 menit sekali buka, ini nak 5 menit 13 buka. Jadi jangan Al-Quran itu kita baca ketika kepepet, ketika kita ada masalah, kapanpun selalu kita baca. Sebab iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan bantuan syafaat nanti di hari kemudian. Jadi bapak-bapak, alhamdulillah kan sini diadakan semacam pesantren. Belajar malah belajar anak alim datang ada tas baba bawah bi dapat buta datas tak babi buta. Supaya kita keluar nanti dari sini ada perubahan. Bininya jadi sanang juga nih. Malah alhamdulillah ya ada hikmahnya abahnya nih. Dulu kada bisa membaca, wah ini bisa membaca. Dulu kada bisa niat mandi, sekali wah ini alhamdulillah bisa dan niat mandi. Dulu dia nyakut aku ini sekali niat mandi, wah palang buahku ini dianggap dalam pati. Aku mandi subuh ini imbah main malam tadi. Alhamdulillah sekali keluar dari lapas sekolah tungkajah bisa ngaji, niat mandi pun juga alhamdulillah. Berarti ada hikmahnya. Ada segala sesuatu yang terjadi pada diri kita semua sebenarnya itu ada hikmahnya. Cuman kadang-kadang kita tidak mengetahui. Kita cuma seurusan dengan Allah. Bapak Ibu, mungkin Allah berikan seperti ini tidak lain ujian supaya apa? Untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah ayat menjelaskan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin? Sesungguhnya Allah suka, senang, atujuk benar awal mula yang selalu tobat dan selalu mensucikan diri. Mudah kita bisa mengamalkan ini. Amin. Amin. Minum dulu. Kembali kepada kita masalahnya Maulid Nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu 2 bulan dalam kandungan bapaknya wafat, maka disebutlah yatim. Ayah yang yatim, bapak meninggal. Kalau piatu, ibu meninggal. Yatim piatu, bapak ibu meninggal. Tapi yang disebut yatim piatu itu anak tuh belum balik. Udah berjanggut kayaknya abah mama ada yatim. Yang disebut anak anak yatim piatu, dia belum balik, masih kecil. Oh sudah berjanggut mana bisa? Kemarin saya pakai di pengajian ibu-ibu, saya bilang bu hati-hati ibu
ibu menyusui anak orang lain. Sebab kalau ibu menyusui anak orang lain usianya belum 2 tahun, maka sampai 5 kali menyusui dan sampai kenyang itu seperti anak ibu. Dengan ibu kalau dia laki-laki besar nanti tidak batal. Dengan bapak suami ibu dengan anak ini itu kalau perempuan tidak batal, seperti anak Dewi, namanya anak sesusu. Nikah tak boleh. Jadi saudara sesusu dari anak ibu, karena ibu menyusui dia 5 kali mengenyangi belum 2 tahun. Selalunya ada ibu-ibu tanya, Pak Ustadz, macam mana Pak Ustadz kalau bapaknya yang nyusu? Aku bilang tak termasuk karena sangatnya nyusu di bawah 2 tahun. Kalau sudah berjenggot belang 5 sudah. Nanti ada 60 tidak amanat. Sadang nang lain tak boleh hidup kamera tak ada tak boleh hidup lah. Janganlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad itu sekali lagi luar biasa ujiannya. 6 tahun mamak meninggal, 8 tahun kakeknya meninggal. Siapa yang memelihara? Pamannya. Dan ketika beliau hidup di kalangan masyarakat itu bukan disanjung, dipuji, dimusuhi sampai dilempar berdarah giginya. Sebenarnya berdarah itu bukan gigi, gusi, cuma mengalir ke gigi. Sampai kemudian ada umat, ada malaikat mengatakan, wahai Nabi Muhammad, kalau kau izinkan orang yang melempar kau dengan batu, saat ini juga akan ku tindih dengan gunungnya. Kata Nabi apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk mereka itu, karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Mungkin yang masuk di sini karena tidak tahu asalnya, tapi mudah-mudahan sudah tahu nanti tidak akan kembali lagi melakukan. Amin. Amin. Sehingga seorang ulama yang bernama Syekh Imam Adil Abu Nasr Muhammad bin Abdurrahman di dalam kitabnya As-Sab'iyah fi Mawaidil Mariyah, beliau menjelaskan 7 macam keistimewaan beliau masih dalam kandungan sampai beliau lahir. Yang ke-7 macam ini tidak pernah ada pada Nabi dan Rasul sebelumnya, berarti khusus untuk Nabi. Kita tidak usah heran Bapak Ibu. Bapak pernah dengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Beliau pimpinan para wali, bukan Nabi, bukan Rasul, tapi wali. Oleh karena beliau memang bakalan makhluk yang akan istimewa, best of the best bahasa Kalimantan. Sejak kecil beliau sudah ada tanda-tanda keistimewaannya. Apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dilahirkan 1 Ramadan. Hari itu dilahirkan, hari itu puasa. Hari itu lahir langsung puasa. Saya tidak heran kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sejak kecil lahir langsung puasa. Kenapa? Calon wali. Yang saya bingung, ada bayi di kampung kita usianya 57 tahun tak pernah puasa. Apa tabung? Yang pertama, kehebatan Nabi Muhammad itu apa? Dalam kandungan ibunya tidak masa susah dan payah. Yang punya bini takut, bukan nyaman-nyaman jadi bini, nah, apalagi waktu batik. Kalau batik, batianan, ujak ulun di meja, cang-cang gitu, sasar kancang. Penderitaan luar biasa. Makanya yang punya istri nanti kalau pulang dari sini, tolong di dalam rumah tangga itu at-ta'awun, saling tolong menolong. Jangan semua dibebankan kepada istri kita. Saya saja mempraktekkan perkataan di ibu kami dalam kebahagiaan rumah tangga mesti yang ada namanya tolong menolong. Apalagi kita di sini nih, ada kawan piring, tolong diurutakan. Apa piring ini? Sini aku mau urutakan. Jika ada ikan piring ini, rasakan dulu. Kalau itu pahala itu bukan cuma dengan duit, dengan tenaga, dengan kata-kata yang baik sudah pahala. Memberi nasihat kepada kawannya, memberi nasihat kepada kawannya sudah ibadah, termasuk
termasuk sedekah. Man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi, siapa punya harta hendaklah dia bersedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, siapa punya ilmu hendaklah bersedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi, dan siapa punya kekuatan hendaklah bersedekah dengan kekuatannya. Jadi kita membantu kawan-kawan di lapas masuk sedekah, termasuk nih panitia-panitia yang mau menyediakan ini, termasuk menggunakan tenaga sedekah dengan tenaga. Yang kedua, Nabi Muhammad itu ketika dilahirkan ibunya tidak merasa susah dan payah. Makanya adik-adik yang belum berkeluarga, nanti kalau sudah keluar sini berkeluarga, kalau mau tahu susahnya emak bapak kita melahirkan kita kalau sudah punya bini, bukan enak-enak. Saya sangka dulu waktu belum lagi berkeluarga, kalau orang yang mau melahirkan tuh baru keluar anak gaku, muka bentuknya tak baik. Tapi bu, disinilah kehebatan ibu-ibu. Perempuan selama hamil, selama itu malaikat memintakan ampun kepadanya. Rasa sakit yang perempuan derita ketika mau melahirkan, kal mujahidin fi sabilillah, seperti orang yang pergi ke medan perang memusuhi musuh-musuh Allah. Apabila bayi itu keluar, dikeluarkan dosa ibu yang melahirkan ini, dia seperti bayi yang mau melahirkan, meninggal dunia, maka mati syahid. Dan salah satu 10 kelompok yang meninggal dunia, jangankan 10 tahun, ratusan tahun sekalipun di dalam kubur, dia seperti orang hidup. Allah harapkan tubuhnya dimakan cacing tanah, Allah harapkan tubuhnya dihancurkan oleh tanah. Jadi ini kehebatan perempuan. Ini termasuk hari Jumat, meninggal hari Jumat. Kata Nabi, man bata yaumal jum'ati aw lailatahu wa Allahu al-'adzab al-qabr. Barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka insyaallah itu dipelihara dari siksa kubur. Kata ulama mentafsirkan hadis ini, seandainya ada dosa yang dia lakukan tidak diampuni oleh Allah, dia meninggal disiksa di dalam kubur, dia cuma disiksa cuma sekali, tidak lagi berkat meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Mudahan kita seberataan meninggal hari Jumat atau malam Jumat, amin. Satu kali meninggal hari Jumat atau malam Jumat, amin. Pikirkan siapa nama mati. Matian semua siapa nama mati. Jangan boleh ke kampung masing-masing. Jangan menganggap enteng tukang pikul mayat tuh kahala. Ustaz, kalau kita pikul mayat, Ustaz yang didahulukan kepala apa betisnya? Kepalanya. Jangan ada kejadian banjir bugis Jawa, banjir lawan Jawa pikul, bawa ke kuburan. Sekali dihadiri oleh orang Bugis, kada sampai ke kuburan, disusul oleh orang Bugis. Orang Bugis, apa nih tadi bawa mayatnya sampai ke kuburan? Macam mana guna bawa yang satunya? Dia bilang kepalanya didulukan, padahal kakinya duduk. Allah, kata orang Bugis, payah-payah itu bawa melintang. Sama pungolnya. Nabi Muhammad itu ketika dilahirkan langsung sujud, dalam sujudnya kumati. Coba beliau ingat dengan kita Pak, yang ustadzkah, yang buntatkah, yang kiaikah, yang priaikah, itu Nabi Muhammad sayang, tak membeda-bedakan, sehingga Nabi Muhammad itu luar biasa. Bukan cuma beliau itu Nabi dan Rasul dari kalangan manusia, termasuk bangsa jin itu adalah Nabi kita sebagai pemimpinnya. Jadi kita ini alhamdulillah punya Nabi luar biasa sayang orang umat. Kemudian ketika mau meninggal dunia, makanya baik kalau dia meninggal dunia itu dalam bacaan Yasin, bacakan surah waktu mati itu sakit Pak. Nabi waktu dicabut rohnya sampai di dada, ya Jibril ma asad dan maragatal maut, aduh malaikat Jibril sakit dia mati. Maka dia begini, weh mapadilah ada nak mati, mapadilah ada. Tapi Pak Ustaz, aku pernah nengok Pak Ustaz orang mati, dia sebut Pak Ustaz, di sini hebat luar biasa. Apabila ada hamba Allah mau meninggal dunia, matinya mati baik, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril membentangkan sayapnya sebelah kanan. Maka dilihatlah oleh yang mau mati surga dan kenikmatannya, surga dan bidadari. Maka bidadari di sana, ya Allah. Bidadari itu dia aman berudah di sungai di laut Tungkalnya, langsung tawal pada masing. Anu
kita beludah di sumur mabuk ikan. Bidadari kalau dia nampakkan kelingkingnya maka akan padam cahaya matahari. Mudah kita masuk surga pertama bidadari ini, amin. Mari sang ini ada apa-apanya. Tahu sang inilah. Tiap paling jauh apa namanya ayu ting ting ketinggalan. Ini nang belum kawin ya, misal nanti kena kawin mudahan kena mati kena ditatamu bidadari. Aku ingin hari aja bidadari langsung. Ada pulang lagi orang malas itu. Lanjut. Waktu beliau mau meninggal dunia, ya Jibril ma asad dan maragal maut. Wahai malaikat jibril sakitnya mati. Mohon maaf Pak, ini ada batasan saya sama berapa menit lagi? Oh tak ada batas. Tahan sampai maghrib. Ustaz. Ada nama gimana makan? Basic nasi. Ada apa nasinya nih? Yasin itu dibaca ada yang mau meninggal. Tahu saya ikut yang di TV-TV itu yang di YouTube nah tahu saya baca Yasin kalau meninggal dunia tak ada dalil. Apalagi malam Jumat baca Yasin tak ada dalil. Muka kau tak ada dalil. Iya, malas betul. Makanya dibaca orang yang mau meninggal dunia akan memandang surga dan kenikmatannya itu, maka rasa sakit ada kalah dengan nikmatnya memandang surga. Kata ulama mengambil perbandingan seperti apa? Seperti di zaman Nabi Yusuf, ibu-ibu ngiris tangan tidak merasa sakit. Kenapa? Lezatnya mandang Nabi Yusuf. Untuk Nabi Yusuf itu kayak cuma ada zaman dulu. Kalau ada zaman sekarang Nabi Yusuf juga macam itu. Kesian ibu-ibu. Nyungkil pinang putus tangan. Pakai motor berjemputan. Ada kejadian di Pangkal tempat saya tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, itu kecamatan Menara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ibu kotanya Malsaka. Kemudian kemarin itu bupatinya Zubidola, dia Jabaya Cinta. Apa ada masalah? Sekarang saya sudah pindah ke Tungkal. Nah itu KTP ganti, rumah alhamdulillah ganti, cuma bini nak ganti. Di Pangkal dua kemarin subuh nah bahasa bajunya ketarawan nah kembali pinang tak mata kepunang-punang, awak keliciran, hati gemetaran, begagaya percaya nak melujok tadi nah. Alhamdulillah katamu anda di kupon 2-3 bulan dibuka tak balik kuponnya. Jamaah ya masih semangat. Yang penting semangat hidup, jangan putus asa. Allah paling benci kepada hambanya putus asa. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak kesalahan. Lau akhta'tum hatta tablugha khatayakum as-sama'a summa tubtum lataballahu alaikum. Seandainya kata Nabi, kamu wahai umatku punya salah, punya dosa, punya maksiat, saking banyaknya dosa yang kau lakukan sampai ke langit, tapi kau tobat, kau minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosa kamu. Sedangkan iblis saja Pak, iblis itu kalau si Fernang Lindama yang wanita itu yang ratunya gelap-gelapnya kegelapan itu siapa sih? Ratunya gelap-gelapnya kegelapan. Durgan ini ratunya gelap-gelapnya kegelapan. Kalau iblis rajanya gelap-gelapnya kegelapan. Suatu hari dia datang kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, tolong syafaati saya mau tobat, saya mau minta ampun kepada Allah. Apakah tobat saya diterima apa tidak? Mintalah Nabi Nuh kepada Allah, ya Allah, hambamu iblis mau tobat, terima enggak ya Allah? Kata Allah, ku terima, cuma syaratnya sujud ke kuburan Nabi Adam. Lalu mendengar sujud kuburan Nabi Adam, apa kata iblis? Hidup beda aku sujud ya, belum mati. Ini orang putus asa. Jadi kita itu jangan putus asa Pak. Jangan merasa aku udah beginilah hidup aku tak ada bakalan aku baik. Ya jangan. Yang ustaz saja bisa jadi pajak, tidak mustahil yang makan nafas itu jadi ustaz. Sebab ini sudah ketentuan Allah. Ya muqallibal qulub, mudah bagi Allah. Yang penjahat bisa jadi ustaz, yang ustaz bisa jadi penjahat. Makanya kita jangan putus asa. Yang ustaz jangan bangga, nih saya calon surga, muka kau jangan surga.
Ini ketentuan Allah. Masalah surga dan neraka itu adalah sudah takdir ditentukan Allah. Yang mungkin waktu hidup di dunia dia bengaknya minta ampun, tapi Allah kasih sayang. Waktu meninggal dunia bertobat. Allah kalau sudah mau meninggal selama nafas belum di sini dia minta ampun kepada Allah, Allah akan terima taubatnya. Tapi kalau sudah sini tak ada apa, kenapa kamu lipat? Belum lagi. Tapi ada waktu hidup di dunia. Waktu hidup di dunia dia taat kepada Allah, mau mati ternyata mau mati. Lihat itu, ada seorang namanya Balsisa. Balsisa itu luar biasa, 220 tahun sekali mati, naudzubillahi min dzalik. Makanya kita jangan putus asa, selalu minta kepada Allah. Yang utama dari doa kita. Nah sebelumnya nih, orang doa tuh macam-macam bentuk. Ada yang berdoa kayak ini, ada namanya ini tuh baru orang mulut kan. Ini malas Allah masih kalau begini nih. Agar semangat. Doa itu macam-macam. Ada yang begini, Pak Ustaz ada yang begini. Nabi kalau berdoa, kalau musim kemarau minta hujan, beliau berdoa begini. Tapi kalau doa biasa beliau begini. Yang paling bagus doa lihat angka 18 alat, masuk kelas sekolah alat. Ini angka 81. Makanya Allah dalam Al-Quran memerintahkan kalau berdoa sebut nama Allah yang 99. 18 angkanya. Coba Bapak lihat garisnya. 18, 81. Coba periksa Pak. Kalau tidak ada garisnya, berarti Bapak diragukan kemanusiaannya. Supaya 9, makanya kalau berdoa katanya ini luruskan garisnya. Bahasa begitu jangan sorong sintak. Jangan sorong sintak. Garisnya diluruskan. Nah, mau begini silahkan, mau begini silahkan. Asal jangan kainnya lapas. Ada dapat garisnya Pak? Polisi dapat ada diragukan untuk kemanusiaannya tuh. Minta kepada Allah semangat. Semangat. Begini silahkan, begini silahkan. Tidak baca doa. Amin. 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 Ini sama dia bilang sama Pak Imam, cepat lah Pak Imam, hafal sudah. Jadi berdoa. Yang jelas kalau ada yang ngasih beras begini dengan begini banyak mana. Ada yang ngasih beras begini dengan begini banyak mana. Jadi Allah itu sangat sayang, bahkan kepada iblis yang bertobat saja Allah terima, apalagi kita. Allah itu lebih senang kepada hambanya yang setelah melakukan maksiat lalu dia tobat, lebih senang dibandingkan seorang ibu yang kehilangan anaknya kemudian dia dapat. Ini ada nih mamanya nih, ada seorang ibu nih kehilangan anak, seminggu kali dapat, sekalinya anak setelah seminggu lewat hanya tentang anaknya, cuma sayangnya gelagatnya, senang betul. Allah lebih senang dibandingkan ibu yang ketemu anaknya. Kepada siapa? Kepada hambanya yang asalnya maksiat kemudian tobat. Lebih senang dibandingkan ibu yang kehilangan anaknya kemudian dapat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Jadilah Pak ya. Sebelum saya tutup pantun, jalan-jalan ke Kapuas. Mana anaknya? Anak tak ada nih. Ada seru kalau tak ada tangkapnya. Jalan-jalan ke Kapuas, singgah ke toko membeli keladi. Kalau Bapak belum puas, insya Allah kita ketemu lagi. Mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan kepada Ustaz untuk memimpin doa. Ada Ustaz untuk memimpin doa. Iya. Kita baca doa. Jangan khusyuk, mudah-mudahan yang jangan cuma dua soal, dua ulun banyak dosa cuma kata kelihatan. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن شر هؤلاء الأربعة. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل سوء والخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدنيا والآخرة. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا Alhamdulillah, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang